Baik, saya akan melanjutkan materi tentang observasi dan wawancara penelitian kualitatif. Di sini adapun tujuan dari observasi dan wawancara. Yang pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian observasional. Yang kedua, menjelaskan setidaknya 4 peran berbeda yang seorang pengamat dapat peroleh dalam penelitian kualitatif. Yang ketiga, menjelaskan apa yang dimaksud dengan observasi partisipan. Yang keempat, menjelaskan apa yang dimaksud dengan observasi non-partisipan. Yang kelima, menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengamatan naturalistik. Yang keenam, menjelaskan apa yang dimaksud dengan simulasi dan bagaimana penggunaannya oleh peneliti. Yang ketujuh, menjelaskan apa yang dimaksud dengan efek pengamat. Yang kedelapan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan bias pengamat. Yang kesembilan, menjelaskan jenis sampling pada penelitian observasional. Yang ke-10, menjelaskan secara singkat 4 jenis wawancara yang digunakan peneliti kualitatif. Yang ke-11, menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelaku atau aktor kunci. Yang ke-12, menyebutkan setidaknya 3 harapan yang diharapkan ada pada semua wawancara. Yang ke-13, menjelaskan apa yang dimaksud dengan wawancara kelompok terfokus. Yang ke-14, menjelaskan secara singkat mengapa formulir persetujuan tertulis dibutuhkan dalam penelitian wawancara. Yang ke-15, memberikan setidaknya 4 prosedur yang digunakan peneliti untuk memeriksa atau meningkatkan validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Kemudian, contoh percakapan di atas adalah bagian dari wawancara mendalam antara peneliti kualitatif dan seorang pensiunan mayor Angkatan Udara yang berumur 55 tahun yang telah kembali ke sekolah karena mendapatkan mandat mengajar di sekolah menengah. Selanjutnya, teknik utama pengumpulan dan analisis data pada penelitian kualitatif terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengamati dan merekam kegiatan atau peristiwa. Yang kedua, wawancara tentang ide, pendapat, dan pengalaman. Kemudian, analisis dokumen dan bentuk komunikasi lainnya. Selanjutnya, observasi. Observasi untuk memperoleh data akurat dari kegiatan orang-orang akan diperoleh dengan benar-benar mengamati kegiatan tersebut. Di dalam observasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, observasi partisipan. Yang kedua, observasi non-partisipan. Yang ketiga, observasi naturalistik. Yang keempat, simulasi. Adapun penjelasan dari observasi partisipan, yaitu peneliti sebenarnya berpartisipasi dalam situasi atau keadaan yang mereka amati. Di dalam observasi partisipan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu observasi terbuka dan observasi tertutup. Observasi terbuka terbagi lagi menjadi 2, yaitu partisipan sebagai pengamat dan pengamat sebagai partisipan. Kemudian observasi tertutup terbagi menjadi partisipan penuh. Baik, selanjutnya nomor 2 yaitu observasi non-partisipan. Apa sih yang dimaksud dengan non-partisipan? Jadi, peneliti tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diamati, melainkan duduk di pinggir lapangan dan mengamati. Mereka tidak terlibat langsung dalam situasi yang mereka amati. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihannya. Partisipan penuh, yaitu memperoleh gambaran sebenarnya dari kelompok yang sedang diamati, sedangkan pengamat penuh paling kecil kemungkinan untuk mempengaruhi tindakan dari kelompok yang diteliti. Kemudian, partisipan sebagai pengamat, dia adalah anggota yang sebenarnya dari kelompok, maka berefek pada apa yang kelompok tersebut. Kegiatan peneliti terfokus pada kegiatan kelompok. Kemudian pengamat sebagai partisipan, yaitu memfokuskan perhatian kelompok pada kegiatan peneliti dan menjauhkan dari rutinitas normal mereka, sehingga kegiatan mereka tidak lagi khas. Yang ketiga yaitu observasi naturalistik. Peneliti tidak melakukan usaha apapun untuk memanipulasi variabel untuk mengontrol kegiatan individu, tetapi hanya mengamati dan mencatat apa yang terjadi sebagai hal-hal yang terjadi secara alamiah. Yang keempat, simulasi. Peneliti sebenarnya memberitahu subjek apa yang mereka lakukan, tetapi tidak memberitahukan bagaimana caranya melakukannya.
Ini memungkinkan peneliti untuk mengamati apa yang terjadi dalam beberapa jenis situasi, termasuk yang jarang terjadi di sekolah atau lingkungan pendidikan lainnya. Selanjutnya, peran dari observer atau pengamat. Yang pertama, pada observasi partisipan penuh, yaitu peserta tahu bahwa observasi sedang dilakukan dan mereka tahu siapa yang melakukan observasi. Sedangkan partisipan sebagian, beberapa partisipan mengetahui tentang pengamat, tetapi sebagian yang lainnya tidak. Selanjutnya, penonton, yaitu orang luar. Partisipan tidak mengetahui adanya observasi atau pengamatan, atau ada seseorang yang sedang diamati mereka. Kemudian tujuan dari observasi dijelaskan secara lengkap kepada semua pihak yang terlibat. Pengamatan tunggal dengan durasi terbatas, misalnya 30 menit. Selanjutnya pada partisipan sebagian, tujuan dari observasi dijelaskan kepada sebagian partisipan. Durasi observasi berganda, durasi jangka panjang misalnya beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Selanjutnya simulasi. Ada dua tipe dari simulasi, role playing, yang dilakukan oleh para peneliti dalam pendidikan, yaitu bermain peran secara individual dan bermain peran sebagian tim. Dalam bermain peran individual, seorang diminta memainkan peran bagaimana dia menganggap dirinya sebagai individu tertentu dalam bertindak dalam situasi yang telah ditentukan. Pengkodaan data observasi. Sebuah skema pengkodaan adalah seperangkat kategori, misalnya memberi petunjuk, menunjukkan pertanyaan, memuji, yang pengamat digunakan untuk mencatat frekuensi perilaku seseorang atau perilaku kelompok. Salah satu skema pengkodaan tersebut terutama digunakan dalam penelitian kuantitatif, dikembangkan oleh Amidon dan Flanders. Penggunaan teknologi mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan, rekaman dapat diputar berkali-kali untuk penelitian lanjutan dan analisis. Kelemahannya, rekaman video tidak selalu menjadi yang paling mudah untuk direkam dan biasanya membutuhkan teknisi yang terlatih untuk melakukan rekaman, kecuali jika peneliti telah melakukan beberapa penelitian dan memiliki pengalaman di bidang ini. Selanjutnya di sini ada perilaku dalam wawancara. Yang pertama, menghormati budaya dari kelompok sedang diteliti. 2. Menghormati individu yang diwawancarai. Ketiga, bersikap secara alami. Yang keempat, mengembangkan hubungan yang tepat dengan responden. Yang kelima, mengajukan pertanyaan yang sama dengan cara yang berbeda selama wawancara. Yang keenam, meminta responden untuk mengulangi jawaban. Yang ketujuh, memvariasi siapa yang mengkontrol arus komunikasi. Yang kedelapan, menghindari pertanyaan yang menuntun jawaban responden. Yang kesembilan, jangan mengajukan pertanyaan di komomis. Yang ke-10, mengajukan pertanyaan satu per satu. Yang ke-11, jangan menyela. Kemudian etika dalam wawancara. Selama wawancara mendalam, ukuran kedekatan antara pewawancara dan responden dapat berkembang yang menyebabkan responden untuk berbagi informasi tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, pewawancara harus juga menjaga diri dan sangat etis jika pewawancara meminta responden menandatangani. Selanjutnya, pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif dapat dan kadang-kadang tidak dapat menggunakan instrumen terstruktur. Yang kedua, preferensi atau pemilihan instrumennya kurang terstruktur. Yang ketiga, statistik deskriptif yang lebih relevan. Selanjutnya, ada validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, dalam sebuah penelitian kualitatif, kebanyakan tergantung pada perspektif dari penelitian. 2. Semua peneliti memiliki bias tertentu. Yang ketiga, oleh karena itu, peneliti yang berbeda dapat melihat beberapa hal lebih jelas daripada yang lain. Yang keempat, peneliti kualitatif menggunakan sejumlah teknik untuk memeriksa perspektif mereka untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan tidak berdasarkan salah informasi. Yang kelima, pada dasarnya kesalahan ini terjadi karena peneliti melihat dan mendengar apa yang mereka pikir dan mereka lihat. Untuk mengecek
atau meningkatkan validitas dan reliabilitas sebagai berikut. Ada 14. Yang pertama, menggunakan berbagai instrumen untuk mengumpulkan data. Kedua, membandingkan deskripsi atau gambaran. Yang ketiga, belajar untuk memahami. Yang keempat, menulis pertanyaan yang diajukan. Yang kelima, mencatat pendapat pribadi. Yang keenam, meminta satu atau beberapa responden untuk meninjau keakuratan laporan penelitian. Yang ketujuh, meminta individu di luar penelitian. Yang kedelapan, mendokumentasikan sumber pertanyaan. Yang kesembilan, mendokumentasikan dasar kesimpulan. Yang kesepuluh, menggambarkan konteks di saat pertanyaan diajukan. Yang ke-11, menggunakan kaset audio. Yang ke-12, menarik kesimpulan. Yang ke-13, melakukan wawancara lebih dari sekali. Yang ke-14, mengamati setting atau situasi dari minat responden. Selanjutnya ini ada contoh laporan penelitian dari Journal of Teacher Education dengan judul suatu perbandingan antara guru yang dipersiapkan secara tradisional atau TC dan secara alternatif AC. Selanjutnya justifikasi, latar belakang, definisi, dan tujuan penelitian, yaitu yang pertama kontroversi program AC, yang kedua keraguan akan guru dari program AC, yang ketiga keraguan akan guru dari program AC, yang keempat tujuan, yang kelima perbandingan guru dari program TC dengan program AC, yang keenam kelebihan guru dari program AC, yang ketujuh alasan peneliti program AC, dan kedelapan penelitian sebelumnya. Selanjutnya program AC. Program alternatif atau AC. Yang kedua bersifat sampel. Yang ketiga untuk perkuliahan. Contoh penelitian 1. Tujuan, subjek penelitian, instrumen dan pengumpulan data, hasil, diskusi. Penelitian 2, yaitu tujuan, sampel, instrumen dan pengumpulan data, hasil, diskusi. Selanjutnya penelitian 3, yaitu tujuan, sampel, instrumen dan pengumpulan data, hasil, diskusi. Kesimpulan, tidak ada perbedaan signifikan antara hasil dari penelitian 1, 2, dan 3. Implikasi, program AC dapat diaplikasikan juga untuk program TC. Tujuan atau justifikasi. Definisi, penelitian sebelumnya, hipotesis, sampel, instrumentasi, prosedur atau validitas internal, analisis data atau hasil diskusi dan atau interpretasi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari analisis vektor atau analisis isi. Apa itu analisis isi? Analisis isi ialah teknik yang memungkinkan peneliti untuk mempelajari perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis komunikasi mereka. Di sini mempunyai contoh, yaitu apa saja yang menyangkut dalam analisis isi. Nah, yang kedua yaitu peneliti dapat membuat perbandingan tentang sikap dan keyakinan dari berbagai kelompok masyarakat yang dipisahkan waktu, seperti geografis, lokal, budaya, atau negara. Nah, yang kedua, penting dalam menganalisis data observasi dan wawancara. Contoh penelitian Gerber DKK selama 1960-an sampai dengan 1970-an. Nah, mereka ini melakukan analisis isi dari sejumlah kekerasan di TV, memilih semua program drama yang disiarkan selama 1 minggu setiap tahun dan mencari insiden yang melibatkan kekerasan. Merekam setiap program dan kemudian mengembangkan sejumlah langkah yang digunakan oleh
pengkode terlatih untuk menganalisis masing-masing program. Contohnya saja prevalensi, yaitu persentase program yang mencakup satu atau lebih insiden kekerasan. Nah, yang kedua, tingkat, yaitu mengacu pada jumlah insiden kekerasan yang terjadi di masing-masing program. Yang ketiga, peran mengacu pada individu-individu yang terlibat dalam insiden kekerasan atau orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan atau tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan, sedangkan individu terhadap siapa kekerasan itu dilakukan dikategorikan sebagai korban. Selanjutnya, Gerbner dan rekan-rekannya menggunakan data ini untuk melaporkan dua nilai. Dan ada dua skor yang dinilai, yaitu skor program berdasarkan prevalensi dan tingkat, dan yang kedua skor karakter berdasarkan peran. Nah, mereka kemudian menghitung indeks kekerasan untuk setiap program yang ditentukan oleh jumlah dari dua nilai. Seperti yang terlihat dalam PPT ini, menunjukkan bahwa kekerasan lebih tinggi pada program anak dibandingkan sejenis program lainnya, dan bahwa ada sedikit perubahan selama periode 10 tahun. Selanjutnya, beberapa aplikasi mempunyai 7 contoh, yaitu yang pertama, menjelaskan arah gejala di sekolah dari waktu ke waktu. Yang kedua, memahami pola organisasi, misalnya dengan memeriksa grafik, garis, dan lain-lain yang disiapkan oleh pengelola sekolah. Dan yang ketiga, menunjukkan bagaimana sekolah yang berbeda menangani fenomena yang sama-sama berbeda, misalnya seperti pola kurikulum, tata kelola sekolah. Dan yang keempat, sikap menyimpulkan yang seperti nilai-nilai dan pola budaya di berbagai negara. Yang kelima, membandingkan mitos mengenai orang tentang sekolah dengan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Yang keenam, memperoleh rasa bagaimana perasaan guru tentang pekerjaan mereka. Contohnya seperti dengan memeriksa apa yang mereka tulis tentang pekerjaan mereka. Yang ketujuh, mendapatkan beberapa ide tentang bagaimana sekolah yang dirasakan. Di sini ada pun langkah-langkah yang terlibat dalam analisis isi, dan ada 9 kategorinya, yaitu yang pertama, menentukan tujuan, dan yang kedua, menentukan yang kedua, mendefinisikan istilah, dan yang ketiga, menentukan unit analisis, yang keempat, menemukan data yang relevan, yang kelima, mengembangkan pemikiran, dan yang keenam, mengembangkan rencana sampling, ketujuh, merumuskan kategori pengkodean, dan yang kedelapan, melihat keandalan dan keabsahan, dan yang kesembilan adalah analisis data. Dalam menganalisis, kita juga harus menentukan tujuan. Di sini ada pun penjelasan dari tujuan, yaitu untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang suatu topik. Yang kedua, untuk merumuskan tema, yaitu seperti gagasan utama. Nah, yang membantu untuk mengatur dan masuk akal dari sejumlah besar informasi deskriptif. Tema adalah pengelompokan kode yang biasanya muncul selama atau setelah proses pengembangan kode. Yang ketiga, untuk memeriksa temuan penelitian lainnya, analisis isi sangat membantu dalam memvalidasi temuan penelitian. Yang kelima, untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam menangani masalah pendidikan. Dan yang terakhir adalah untuk menguji hipotesis. Nah, di sini seperti dalam semua penelitian, peneliti atau pembaca yakin untuk menghadirkan
halangan kecuali istilah penting seperti kekerasan, individu-individu minoritas, dan naik turunnya grafik didefinisikan terlebih dahulu dengan jelas baik sebelumnya atau ketika berlangsungnya penelitian. Dan ini termasuk dalam konteks mendefinisikan istilah dari analisis isi. Pada analisis isi, kita juga menentukan unit analisis apa saja, yaitu unit-unit yang digunakan untuk melakukan dan pelaporan analisis harus ditentukan sebelum peneliti mulai menganalisis seperti kata, kalimat, frase, lukisan, dan lain-lain. Nah, setelah tujuan dan unit analisis jelas, peneliti juga harus mencari data. Semisalnya seperti contoh buku, majalah, lagu, garis besar perkuliahan, dan juga RPP. Nah, yang akan dianalisis dan relevan dengan tujuan, hubungan antara isi yang akan dianalisis dan tujuan peneliti ini harus jelas. Salah satu cara untuk membantu memastikan kejelasan adalah memiliki pertanyaan, penelitian yang spesifik, dan mungkin hipotesis terlebih dahulu dan kemudian memilih bahan materi di mana pertanyaan atau hipotesis dapat diselidiki. Dalam analisis isi, kita juga harus mengembangkan pemikiran, yaitu contohnya, seperti peneliti perlu mencari hubungan antar konsep untuk menjelaskan bagaimana data berkaitan dengan tujuan. Dan yang kedua, analisis isi banyak menggunakan data yang tersedia, tapi juga terjadi bagi seorang peneliti untuk menghasilkan data sendiri. Dan di sini, dalam mengembangkan rencana sampling, kita juga harus memperhatikan apa saja yang harus dikembangkan, yaitu seperti dalam ketiga kategori ini. Purposive sampling, ini yang paling sering digunakan. Yang kedua, stratified sampling, dan yang ketiga, cluster sampling. Nah, di sini ada contoh tentang merumuskan kategori pengkodean. Contohnya seperti kategori itu harus begitu eksplisit bahwa peneliti lain bisa menggunakan untuk memeriksa bahan yang sama dan memperoleh hasil substansial yang sama, yaitu seperti contohnya menemukan frekuensi yang sama dalam setiap kategori. Dan yang kedua, merencanakan bagaimana memilih dan memesan konten yang tersedia untuk dianalisis, contohnya seperti mengembangkan kategori yang bersangkutan yang akan memungkinkan dia untuk mengidentifikasi apa yang dia pikir adalah penting, contoh tabel 20.1. Dan yang ketiga, cara lain untuk menganalisis isi media massa menggunakan kategori seperti ruang atau waktu. Di sini ada 3 tabel, yaitu karakter fisik, karakter emosional, karakter sosial, dan karakter emosional. Nah, yang pertama, karakter fisik itu mempunyai contoh warna rambut, warna mata, tinggi, berat, usia, gaya rambut, dan lain-lain. Dan yang kedua itu karakter emosional. Contohnya seperti hangat, sikap menyendiri, stabil, aman, cemas, tidak aman, permusuhan, antusias, dan lain-lain. Dan yang ketiga, karakter sosial, yaitu seperti contohnya ras, agama, pekerjaan, pendapatan, perumahan, usia, dan lain-lain. Nah, di sini selanjutnya melihat keandalan dan keabsahan. Nah, bagaimana cara kita melihat keandalan dan keabsahan? Nah, selain menilai kesesuaian antara dua atau lebih kategori, itu akan berguna untuk mengetahui bagaimana kesesuaian atau kesamaan kategori oleh peneliti.
selama periode waktu yang bermakna. Ya, di sini metode tes retest, yaitu selanjutnya semacam bentuk kesetaraan bentuk yang bisa dilakukan dengan memilih data sampel kedua materi atau membagi sampel awal menjadi setengah. Nah, seperti satu perkiraan kita, contohnya misalnya bahwa data yang diperoleh itu dari satu sampel editorial akan sesuai dengan yang diperoleh dari sampel yang kedua. Selanjutnya, analisis data. Nah, di sini ada 3 analisis data. Yang pertama, produk akhir dari proses pengkodean harus angka. Hal ini jelas bahwa menghitung frekuensi kata-kata tertentu, frase, simbol, gambar, atau manifest konten lainnya memerlukan penggunaan angka. Bahkan pemberian kode isi dari dokumen tersembunyi mengharuskan. Nah, yang kedua, peneliti juga untuk memutuskan untuk pemberian kode yang mewakili mereka dengan angka di masing-masing kategori. Dan yang ketiga, cara biasa yang dilakukan untuk menginterpretasikan data analisis isi adalah melalui penggunaan frekuensi. Contohnya seperti jumlah kejadian khusus yang ditemukan dalam data dan persentase dan atau proporsi kejadian tertentu terhadap total kejadian. Nah, di sini adapun ilustrasi analisis isi. Nah, apa saja isinya? Yang pertama, pada tahun 1988, kami melakukan analisis isi di semua penelitian yang diterbitkan dalam teori dan penelitian pendidikan sosial atau TRSE antara tahun 1979 dan 1986. TRSE adalah jurnal yang dikhususkan untuk publikasi studi penelitian sosial. Dan yang kedua, kami berdua membaca setiap studi yang diterbitkan selama periode jatuh ke salah satu kategori ini. Menganalisis penelitian menggunakan lembar pengkodean yang disiapkan bersama-sama untuk menguji kesepakatan kami mengenai berbagai kategori, yang berarti kita masing-masing awalnya membaca sampel atau sama 6 studi dan kemudian bertemu untuk membandingkan analisis kami. Kami menentukan bahwa kami berada di kesepakatan substansial mengenai apa kategori yang berarti, meskipun segera menjadi jelas bahwa diperlukan beberapa subkategori tambahan serta beberapa kategori yang benar baru. Dan yang terakhir isinya adalah kemudian membaca kembali 6 studi menggunakan kumpulan kategori yang sudah direvisi, serta sisanya 40 studi. Kami kembali bertemu untuk membandingkan penilaian kami. Meskipun kami memiliki sejumlah perbedaan pendapat, kemudian besar adalah kelalaian sederhana dengan satu atau yang lain dari kami dan mudah diselesaikan. Nah, selanjutnya, adapun di sini menggunakan komputer dalam analisis isi, yaitu seperti memungkinkan para peneliti menghitung statistik yang sangat kompleks dengan cukup cepat. Nah, program ini untuk membantu peneliti kualitatif dalam analisis mereka. Banyak program pengolah kata sederhana dapat digunakan untuk beberapa jenis analisis data. Menemukan perintah. Contohnya seperti dapat menemukan berbagai bagian dalam dokumen yang mengandung kata-kata kunci atau frase. Nah, dengan demikian, seorang peneliti mungkin meminta komputer untuk mencari semua bagian yang berisi kata kreatif, nonkonformis, atau hukuman atau frase seperti hukuman fisik atau kreativitas seni. Contohnya seperti program komputer kualitatif yang saat ini tersedia melalui Atlas TI, Hyper Research. Nah, kelebihan dari analisis isi ini yaitu yang pertama,
Peneliti dapat mengamati di luar yang diamati karena isi yang dianalisis tidak dipengaruhi oleh kehadiran peneliti. Nah, informasi yang mungkin sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diperoleh melalui pengamatan langsung. Dan yang kedua, berguna sebagai sarana menganalisis wawancara dan data observasi. Yang ketiga, peneliti juga dapat mempelajari catatan dan dokumen untuk mendapatkan merasakan kehidupan sosial pada waktu sebelumnya. Dalam penelitian ini tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Dan yang keempat, logistik analisis isi sering relatif sederhana dan ekonomis, sehubungan dengan waktu dan sumber daya. Dan yang terakhir, karena data sudah tersedia dan hampir selalu dapat dikembalikan jika diperlukan atau diinginkan, analisis ini memungkinkan sereplikasi penelitian dengan peneliti lainnya. Nah, adapun di sini kekurangan dari analisis isi, yaitu yang pertama, terbatas pada informasi yang dicatat. Meskipun peneliti dapat tentu saja mengatur rekaman seperti dalam penggunaan kuesioner terbuka atau teknik proyektif. Dan yang kedua, dalam membangun validitas, contohnya seperti dengan asumsi bahwa analisis yang berbeda dapat mencapai persetujuan yang diterima dalam mengkategorikan. Pertanyaannya tetap mengenai arti sebenarnya dari kategori sendiri. Kita contohkan, beberapa orang berpikir bahwa membaca buku dan majalah porno menyebabkan penurunan moral di antara mereka yang membaca materi tersebut. Pornografi mungkin tidak mempengaruhi beberapa individu, dan kemungkinan bahwa hal itu mempengaruhi orang berbeda dalam berbagai cara. Nah, hal ini juga sangat mungkin bahwa hal itu tidak mempengaruhi individu lain sama sekali, tapi bagaimana persisnya orang-orang terpengaruh dan mengapa atau mengapa tidak adalah tidak jelas.